Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah suatu kesaksian menjadi sah jika disaksikan oleh 2 atau 3 orang saksi. Filipi pasal 1 ayat yang ke-1 sebagai berikut. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Amin. Mengapa Rasul Paulus mengajak Timotius terlibat dalam penulisan surat Filipi ini? Karena firman Allah mengatakan bahwa suatu kesaksian akan menjadi sah jika disaksikan oleh 2 atau 3 orang saksi. Itu tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-1. Maka Paulus mengajak Timotius terlibat dalam penulisan surat Filipi ini sebagai salah satu saksi yang kekudusan dan integritasnya sebagai hamba Tuhan tidak diragukan lagi. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid-muridnya ke kota-kota dan tempat di mana Yesus nanti mau kunjungi, maka Yesus mengutus murid-muridnya itu berdua-dua supaya kesaksian tentang Injil itu menjadi sah. Puji nama Tuhan. Nah, demikian pula pada akhir zaman nanti, pada zaman 3,5 tahun antikristus berkuasa, di mana haleluya umat Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan dan bangsa Israel menghadapi aniaya yang begitu dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia diciptakan di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus, haleluya, Allah masih menaruh belas kasihan kepada umat manusia. 3,5 tahun terakhir itu, zaman antikris adalah hari-hari terakhir di mana manusia bisa bertobat kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Maka Tuhan mengutus 2 orang saksinya yang akan bernubuat selama 1260 hari. Itu terdapat dalam Wahyu 11 ayat yang ke-3 sebagai berikut. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Sambil berkabung atau dalam terjemahan lain berpakaian dengan karung goni. Sambil menyampaikan firman nubuatan. Inilah kesempatan terakhir manusia bisa bertobat di atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Lalu ayat yang ke-5, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Nah, inilah kedua saksi itu yang urapannya begitu dahsyat luar biasa dan mirip sekali dengan Nabi Musa dan Elia yang pernah haleluya menurunkan api membakar musuh-musuhnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sehingga banyak hamba Tuhan yang menafsirkan 2 saksi inilah Musa dan Elia. Kemudian ayat yang ke-6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Sehingga haleluya ketika itu terjadi pada zaman antikris selama 3,5 tahun itu tidak turun hujan, akan terjadi kekeringan yang luar biasa. Embun pun tidak turun. Kemudian dikatakan dan mereka mempunyai kuasa
atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Inilah yang pernah dilakukan juga oleh Nabi Musa. Puji Tuhan. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang buas yang muncul dari jurang maut, itulah antikristus, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kemudian ayat yang ke-8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Inilah kota Yerusalem yang seharusnya disebut kota yang kudus, tetapi sudah menjadi seperti Sodom, sudah menjadi seperti Mesir, penuh dengan dosa. Ya, kemudian ayat yang ke-9, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Haleluya. Satu kejadian peristiwa yang sangat dahsyat. Setelah 3,5 hari mereka bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh rohani, dan mereka naik ke surga. Sementara di muka bumi terjadi gempa bumi yang dahsyat. Haleluya. Di kota Yerusalem terjadi gempa bumi dan 7.000 orang mati. Ya, pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Ya, inilah peristiwa yang tidak lama lagi terjadi. Dan sekaranglah kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan, bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah, karena kesempatan untuk bertobat makin sedikit. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami, haleluya, menjadi gereja yang penuh dengan kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah, agar banyak jiwa diselamatkan, haleluya, lahir baru, dan bahkan disempurnakan menjadi anggota tubuh Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.